Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Getih Pengarep, Sang Pemutus Rogo Nyowo. Cerita ini ditulis oleh Mas Ruwo Fakih. Seperti apa ceritanya? Mari masuk ke ceritanya. Ini adalah peninggalan kakekmu yang dulu menjadi tempat bermain ibumu. Sebelum semuanya tercium ilmu iblis, ucap lelaki tua berkain batik lengan panjang pada pemuda bercelana dasar dengan paduan kemeja lengan pendek garis-garis. Sang pemuda seperti tak begitu tertarik dengan semua ucapan lelaki tua itu. Ia lebih fokus dengan benda-benda yang penuh debu dan tertutupi sarang laba-laba. Satu persatu tangannya menyentuh semua barang dalam kamar berhawa pengap. Namun sepertinya tak ada satu barang pun yang menarik perhatian. Sang pemuda kembali memasuki kamar-kamar berikutnya, tapi tetap sama, hanya melihat dan menyentuh tanpa ada rasa tertarik. Hingga sampai di kamar paling ujung belakang yang terlihat paling kecil. Langkah kakinya tertahan sejenak ketika akan menapak ke dalam. Ada keraguan dalam hatinya saat akan menyentuh gagang pintu terbuat dari kayu tua yang halus dan mengkilap. Sedikit aneh hawanya yang ia rasakan dari kamar berukuran 2x3. Berbeda dengan kamar-kamar sebelumnya. "Jangan kamu buka." Satu bisikan tegas masuk gendang telinganya, membuatnya sedikit tercingkat. "Ini kamar siapa dulunya, Mbah?" ucapnya. Bertanya pada lelaki tua yang mengekor di belakangnya. Mbah tidak tahu pastinya, tapi menurut beberapa orang yang dekat dengan orang tua dulu, kamar ini adalah kamar ritual nenekmu, sebab keluargamu dulu. "Sudah Mbah, jangan diteruskan," saut sang pemuda, memotong ucapan lelaki tua yang seketika terdiam, sembari membetulkan kopiah lusuhnya. Nyeri dalam dadanya sangat terasa jika ia mengingat semua cerita masa lalu keluarganya. Meskipun sudah berlalu puluhan tahun, toh masih saja ada bekas yang sulit ia hilangkan. Sang pemuda yang urung membuka pintu kamar terakhir, melangkah mundur dan membuka pintu yang menghubungkan dengan halaman belakang yang lumayan luas. Tampak daun-daun kering berserakan menumpuk sampai menutup tanah berpasir, berasal dari beberapa pohon besar tinggi menjulang tanpa buah. Sinung dan lembab, itulah yang dirasakan sang pemuda saat menapaki langkah demi langkah menjejaki halaman memanjang. Siutan angin sore tak seberapa kencang, namun membawa kabut-kabut tipis, sejenak mengaburkan pandangan. Aneh, pikirnya. Bagaimana mungkin alam sore dengan langit begitu cerah memunculkan kabut hitam? Mungkin kebetulan saja, gumamnya. Cepat-cepat membuang pikiran liarnya, meski dalam hatinya tak mengingkari hawa aneh yang kembali menyusup di benaknya. Sang pemuda mempercepat langkahnya menyusuri halaman dan segera kembali ke dalam rumah, di mana sang lelaki tua sudah menunggunya di teras depan dengan wajah penuh kecemasan. "Ada apa, Mbah?" tanya sang pemuda heran saat menangkap raut wajah penuh kekhawatiran dari lelaki tua yang tengah meremas jemarinya sendiri. "Enggak apa-apa, Mas. Mbah hanya tidak terbiasa di sini saat surup seperti ini," jawab lelaki tua, masih dengan kecemasan. "Ya sudah, Mbah, saya pamit. Maaf tak bisa mampir karena saya ada urusan lain." "Terima kasih, Mbah, sudah mau menemani saya. Oh iya, besok kalau yang mau ngontrak rumah ini jadi, tolong Mbah yang urus semuanya," ucap sang pemuda, berlalu setelah menjabat tangan dan sedikit membungkukkan badan pada sang lelaki tua. Termangu sang lelaki tua sepeninggalan pemuda tampan, pewaris rumah yang sudah beberapa tahun ini ia jaga. Ada kesan tak enak saat rumah yang dikosongkan puluhan tahun kini akan ditempati kembali. Sebab ia tahu sedikit banyak tentang sejarah kelam rumah peninggalan dari kakek dan nenek pemuda tadi yang terkenal penganut kejawen.
Namun bukan itu yang membuatnya khawatir, tapi tragedi di balik kosongnya rumah tersebut. Hal yang sama juga tengah dilakukan seorang pemuda berkemeja dengan setelan jas hitam. Ia nampak berjalan menyusuri tiap lorong rumah mewah berlantai 2 yang sepertinya lama dikosongkan. Di belakangnya tampak seorang lelaki tua dan lelaki setengah baya mengikuti langkahnya. Sang lelaki muda terlihat biasa-biasa saja menatapi tiap-tiap jengkal bangunan berornamen kental las Jawa. Tapi berbeda dengan sang lelaki tua berbelangkon, wajahnya menyiratkan ketakutan dengan pandangan menunduk. Apalagi saat ketiganya memasuki halaman belakang, di mana sebuah pendopo dan bangunan kecil bersebelahan masih tampak kokoh berdiri. Sang lelaki tua tampak sedikit gemetar dengan wajah memucat. "Siapa yang merawat rumah ini, Mbah?" tanya lelaki muda pada lelaki tua berbelangkon tanpa menoleh. "Giman dan Tarji, Mas. Mereka warga sekitar, tapi hanya siang saja. Setelah menghidupkan lampu sore, mereka pulang," jawab sang lelaki tua menunduk. "Kenapa kalau malam gak ada yang nunggu? Apa takut karena cerita ke rumah ini?" saut sang lelaki muda dengan sunggingan sinis dari sudut bibirnya. Tak ada jawaban dari lelaki tua, bahkan ia semakin menunduk mendengar penuturan lelaki muda yang kini mewarisi rumah tua berlantai 2, peninggalan seorang toko yang amat disegani dan paling tersohor puluhan tahun silam. Sang lelaki tua tak menampik anggapan yang diucapkan lelaki muda tersebut, sebab ia tahu, bahkan masyarakat sekitar pun banyak yang tahu akan sejarah hitam rumah itu, di mana di setiap sudut dan pilar bangunan, dari depan dan belakang, tercium aroma angker dari kekuatan hitam yang sudah menelan banyak nyawa. "Cepetan, San, hujan hampir turun," seru sosok perempuan 45-an, bertapi kain carik dengan setelan kebaya hitam. Nampak ayu dan anggun dengan sanggulan rambut berkundi. "Iya, Bu," saut lelaki muda yang mempercepat langkahnya setelah tangannya mengambil dan menenteng 3 bungkus kantong hitam dari dalam mobilnya. Sang lelaki muda berkemeja hitam, lengan panjang, kembali memelankan langkahnya. Kala ia sudah bisa menyusul sosok wanita dengan wangi kasturi menyejukkan. Keduanya kini berjalan beriringan menyusuri jalan setapak yang diapit 2 sungai kecil sebagai sarana pengairan sawah-sawah milik penduduk yang menghampar seluas mata memandang. Hawa sejuk seketika terserap dalam tubuh keduanya saat langkah mereka memasuki sebuah gapura terbuat dari bambu tanpa tulisan. Sejenak sang pemuda tertegun ketika wanita di depannya berhenti dan memejamkan matanya seraya menunduk di depan 3 buah gundukan susunan batu-batu yang sudah berlumut. "Sanjaya, ucapkan salam pada eyang-eyangmu," tegur sang wanita ayu saat melihat lelaki muda yang tak lain, Sanjaya, hanya terdiam di belakangnya. "Baik, Bu," saut Sanjaya seraya memejamkan matanya. Namun dari gerakan bibirnya, ucapan salam yang dilakukan Sanjaya terlihat berbeda dengan sang ibu. Setelah selesai, Sanjaya mengedarkan pandangannya, menatapi satu persatu 3 buah gundukan batu, dengan salah satu di antaranya paling tinggi dan memanjang. Terlihat aneh saat ibunya membakar masing-masing 3 dupa dan menancapkannya pada tiap-tiap pangkal gundukan dengan sebuah nisan sedikit meninggi. Bukan karena aroma dupa yang menyengat, melainkan asap dupa yang menyebar, seolah membentuk sebuah bayangan-bayangan, seperti tengah menatapi dirinya. "Bawa sini bunganya." Sedikit kaget Sanjaya saat ibunya meminta 3 kantong hitam, yang ternyata berisi bunga 3 warna. Sanjaya semakin terpekur setelah menyerahkan bungkusan berisi bunga, yang kemudian ditaburkan oleh ibunya. Tak ada yang menarik bagi Sanjaya kecuali kesan seram dari bangunan beratapkan genteng yang tampak tak terurus. Mulai dari tiang-tiang penyangga yang mulai rapuh, hingga rumput yang lumayan tinggi mengitari luar bangunan. Sejenak Sanjaya terdiam, batinnya tiba-tiba saja tercekat.
manakala wangi dupa yang tercium semenjak dibakar ibunya mendadak bercampur bau aneh. Sanjaya kemudian mengedarkan pandangannya mengelilingi sekitaran tempat makam leluhurnya. Namun hanya hembusan angin dingin dan sosok ibunya yang tengah duduk bersimpuh menghadap 3 makam yang ia lihat. Sanjaya semakin merasa hawa sekitar tempat itu terasa begitu lembab dan dingin saat gelombang angin riuh masuk dengan membawa bau aneh, mengalahkan bau wangi kembang dan dupa yang awal menyebar. Sampai beberapa saat kemudian, Sanjaya yang masih berdiri di belakang ibunya tersurut mundur, mendapati satu sosok lelaki bertelanjang dada tengah berdiri di luar bangunan, sedang menatapnya. Wajahnya pucat, tatapannya sendu dan kosong, menimbulkan rasa iba dalam jiwa Sanjaya, sebelum berubah menjadi rasa takut ketika melihat sebuah luka menganga di bagian dada sebelah kirinya. "Jangan hiraukan sosok itu," terjingkat Sanjaya mendengar sentakan ibunya yang tiba-tiba sudah berdiri dan menarik lengannya keluar dengan buru-buru. Sanjaya yang terkejut terpaksa menuruti langkah ibunya, meski batinnya menolak. Apalagi dirinya menangkap wajah tegang ibunya, seolah tahu dan ikut melihat sosok lelaki dengan bulatan hitam di kedua matanya, yang masih Sanjaya lihat tetap berdiri dan memandangi dirinya saat masih terus dalam seretan. "Tunggu, Bu," seru Sanjaya, menghentikan langkah ibunya. Setelah berjalan cukup jauh dalam seretan, sampai tak terlihat lagi bangunan makam, beserta sosok lelaki yang membuatnya penasaran. "Ada apa dengan ibu?" tanya Sanjaya yang sedikit memelankan suaranya. "Ibu tidak apa-apa, cuma takut kehujanan," jawab ibunya, sambil mendongakkan wajah ayunya, yang memang saat itu langit sudah gelap, tertutupi awan-awan hitam. "Tidak, ibu berbohong. Ibu melihat sosok tadi kan? Dan kenapa ibu sepertinya ketakutan sekali?" sangga Sanjaya sedikit parau. "Sanjaya, sejak kapan kamu berani membantah sengit ibumu?" Seketika Sanjaya tertunduk mendengar kalimat tegas ibunya yang baru kali ini ia dengar. "Sudahlah, kita pulang sekarang," ajak ibunya yang langsung bergegas mendekati mobil. Sanjaya diam termangu sebelum ikut menyusul ibunya yang lebih dulu berlalu. Namun lagi-lagi langkah Sanjaya kembali harus tertahan ketika matanya menangkap satu sosok perempuan berselendang merah berdiri di pinggir persimpangan jalan masuk ke makam leluhurnya, setengah menatap sambil tersenyum padanya. "Sanjaya!" Kembali suara keras ibunya memanggil, membuyarkan rasa penasaran pada sosok cantik yang masih tersenyum, seperti sudah begitu mengenalinya. "Apalagi yang kamu lihat?" tanya ibunya sedikit ketus saat ia mulai menjalankan mobilnya perlahan. "Apa sosok lelaki tadi?" sambung ibunya. "Bukan, Bu, tapi..." jawab Sanjaya terputus. Entah kenapa Sanjaya enggan menyebut sosok wanita berkemben dan berselendang merah kepada ibunya, seperti ada satu kekuatan membisiki yang melarangnya. Sejenak Sanjaya tertolong dari kejaran pertanyaan ibunya yang terlihat bertambah penasaran dengan jawabannya yang terputus, ketika dering HP dari saku celananya membuat ibunya urung bertanya. Sebuah percakapan terdengar mengalir biasa saja antara Sanjaya dan seseorang yang baru saja menghubunginya lewat HP, seperti tak menarik perhatian sosok ibunya yang duduk di sebelahnya. Sebelum memasuki sebuah percakapan serius hingga membuat sang ibu mengerutkan kening dan menegang. "Apa yang akan kamu lakukan dengan rumah kita, Sanjaya?" tanya sang ibu setelah Sanjaya menyudahi obrolan di HP. "Ada orang mau mengontraknya, Bu," jawab Sanjaya sambil menoleh ke arah ibunya sebentar. Nampak raut wajah ibu dari Sanjaya yang tak lain adalah Wuri, menyiratkan rasa khawatir penuh kecemasan mendengar penuturan anaknya panjang lebar tentang rumah yang sudah terjadi kesepakatan di kontrakan. Beberapa kali dirinya memberi suatu alasan agar membatalkan, tapi nampaknya Sanjaya juga bersikukuh dengan alasan sudah terlanjur bersepakat
Wuri yang baru saja dilanda gelisah dengan kemunculan sosok lelaki sama persis dengan satu sosok yang puluhan tahun sudah binasa dan lenyap. Kini harus kembali dihadapkan dengan kecemasan tentang rumah peninggalan orang tuanya yang ia tahu masih dinaungi satu kekuatan hitam, Balak Projo, dari tertanamnya lemah ireng Jalasuto. Apalagi saat terakhir Laswati, ibunya, dan Mayang, salah satu eyangnya, sempat celaka saat nekat ingin menghancurkan kekuatan hitam itu oleh salah satu makhluk yang bercokol dan sudah menjadikan jenggolo di rumah itu, jerangkong. Gemericik tetesan air dari atap genteng yang tersiram hujan tak begitu lebat, sedikit menambah keresahan seraut wajah bersih dan tampan milik Sanjaya. Dirinya yang baru saja tiba di rumah beberapa puluh menit lalu masih dibayang-bayangi dua sosok yang ia lihat di makam leluhurnya. Bukan hanya itu, reaksi ibunya yang sedemikian takut akan salah satu sosok meninggalkan kelebatan pertanyaan yang sulit ia jawab sendiri. Sebab sosok ibunya yang ia tahu biasa dengan hal-hal tak kasat mata belum pernah sekalipun merasa takut, meski melihat semengerikan dan paling menyeramkan sekalipun. Sanjaya merasakan ada satu sekat yang membatasi dirinya untuk mengetahui semua jati dirinya. Sekat yang memang ibunya jaga agar dirinya tidak tahu, atau lebih tepatnya tak boleh tahu. Tarikan nafas berat yang diembaskan begitu saja, seolah mewakili beban pikiran yang dipikulnya. Berkali-kali matanya mengerjap menatapi gelap malam berawa dingin dari jendela yang sengaja ia buka, membiarkan embusan angin masuk menerpa wajah dan mengibas rambut lurusnya. Sampai satu derap langkah kaki yang berhenti tepat di belakangnya, membuatnya tersadar dari lamunan. "Ibu," sapanya lembut ketika membalikkan tubuh dan mendapati sosok anggun ibunya sudah berdiri dengan tersenyum. Sanjaya sebentar terdiam. Wajahnya menyeratkan suatu keheranan melihat sosok ibunya yang tak pernah melakukan salah satu hal, dan kini tengah ia lihat nyata, yaitu tersenyum. "Sanjaya anakku, malam ini ibu ingin mengajakmu ke suatu tempat yang nantinya akan menjawab semua pertanyaan dalam hatimu." Lembut, suara sosok ibunya masuk ke telinganya. "Maksud ibu?" tanya Sanjaya, sembari mengerutkan keningnya. "Bukankah kamu ingin tahu semuanya?" Jawab sosok ibunya masih dengan lembut dan seulas senyum menghiasi sudut bibirnya. Sanjaya semakin mengernyitkan kening mendengar ucapan sosok ibunya yang bisa tahu isi pikiran dan benaknya. Apalagi sikap sosok ibunya yang sama sekali belum pernah dirinya lihat sebelumnya. Ditambah bau wangi bunga kamboja yang tak pernah sekalipun dipakai Wuri, ibunya, sedikit membuatnya curiga. "Kenapa diam, Sanjaya?" Kembali sosok ibunya bertanya, yang kini seraya menatap tajam bola mata Sanjaya. Ada getaran aneh yang Sanjaya rasakan ketika tatapannya beradu dengan sorot mata sosok ibunya. Desiran dalam darahnya pun seolah ikut menghangat seiring detak jantungnya yang ikut mulai memburu. Apalagi saat tangan lembut sosok ibunya menyentuh pundak kekarnya. Mata Sanjaya berubah sayu. "Sekarang ikut ibu ya." Seketika Sanjaya mengangguk mendengar ajakan sosok ibunya yang kembali tersenyum dengan menggandeng lengan dan menuntunnya melangkah. Namun baru 3 langkah Sanjaya dan sosok ibunya meninggalkan ruang tamu rumah Prabon yang penuh lekukan ukiran-ukiran khas Jawa kuno, peninggalan Ki Rengko. Satu bentakan keras membuat kaki keduanya terhenti. "Berhenti dan lepaskan." Kembali suara bentakan keras dari arah belakang terdengar, memaksa keduanya membalikkan badan. Belum sempat keduanya melihat jelas siapa pemilik suara lantang saat baru membalikkan badan. Tiba-tiba sapuan angin panas menghantam tubuh mereka. Kemudian disusul jeritan melengking dari sosok yang menggandeng Sanjaya. Setelah terpisah dan terpental ke belakang, menghantam dinding papan. Sedangkan Sanjaya yang ikut terjengkang dan duduk di sebelah pintu utama, terbelalak kaget saat matanya melihat jelas sosok yang berdiri tegak. Memang sebuah keris berkepala naga dan bermata hijau
adalah Wuri, ibunya. "Ibu," gumamnya lirih. Sejenak perasaan bingung menggurat pada wajah Sanjaya. Namun sesaat kemudian terjawab kala satu sosok yang sempat menggandengnya berdiri dan menyeringit. Kini bukan lagi sosok ayu nan anggun menyerupai ibunya yang terlihat di matanya, melainkan sosok perempuan berambut acak-acakan, bergaun putih panjang. Dengan dua bola mata putih rata, Sanjaya yang terkejut melihat sosok itu, spontan melompat ke arah ibunya. Wajahnya semakin memucat mendengar tawa ngikik dari sosok berbau amis yang sedikit mulai mendekat. Berbeda dengan ibunya, meski wajahnya tegang, tapi tak terlihat sedikit pun rasa takut. Bahkan bibirnya masih sempat menyunggingkan senyum sinis pada sosok yang dulu pernah dilihatnya, Lawean Lenggan. Sedikit terkejut, sosok perempuan berwajah pucat lemir setelah menatap lekat-lekat dengan bola mata putihnya, keris yang masih terundus di tangan Wuri. "Siapa lagi yang menyuruhmu mengganggu anakku?" tanya Wuri tegas. Tak ada sautan, sosok itu hanya terdiam, sembari terus menatapi keris teracung padanya, seperti menyadari jika keris yang dipegang Wuri bukan sebuah keris biasa dan main-main. "Rupanya kamu sudah menjadi terakhir Lawean Lenggan. Pantas matamu tak bisa dikelabui. Tapi aku tak akan menyerah begitu saja. Aku akan tetap membawa getih pengharap yang sudah puluhan tahun aku menunggunya," saut sosok itu begitu mengenali siapa Wuri sebenarnya. "Silahkan kalau mampu," jawab Wuri sengit. Wuri yang tahu dengan siapa dirinya tengah berhadapan, tak ingin kecolongan. Segera jari-jari tangannya melepas salah satu batu hijau yang menempel pada gagang keris sebagai mata dari kepala naga. Ketika Wuri melakukan itu, nampak sosok bergaun putih lusuh terkesiap. Bahkan ia beringsut mundur dan ingin menghindar saat Wuri menggenggam batu itu. Namun sayang, usahanya sia-sia. Tubuhnya tak mampu mengelak ketika batu hijau yang dilempar Wuri melayang dan tetap mengena bagian dada. Jeritan melengking seketika kembali terdengar dan lebih menyayat dari sosok bergaun putih yang terkapar dengan dada mengepulkan asap-asap hitam tipis. Mulutnya merintih dan terkadang mengerang. Mata putihnya melotot ke atas sebelum akhirnya ia kembali menjerit panjang dan semakin membeliakan mata putihnya saat Wuri mengucamkan keris di tangannya tepat di dada sebelah kiri sosok itu. Bau gosong menyengat sebentar merebak, mengiringi lenyapnya sosok bergaun putih yang meninggalkan bekas hitam di lantai. Wuri sejenak terdiam sambil menyeka keringat di wajahnya, yang terlihat selalu kelelahan setiap ia menggunakan keris simbol turun-temurun, Trah Rengko. "Ibu, maafkan Sanjaya," ucap Sanjaya disertai sakan saat bersimpu di kaki Wuri. Wuri yang saat itu juga merasakan panas di kedua matanya, menengadahkan wajahnya. Bayangan-bayangan kejadian puluhan tahun silam yang sangat ia sesalkan seakan ikut berkerjaran dengan air mata yang sudah mengalir di pipi. "Sanjaya, anakku, kamu tahu siapa sosok yang hampir membawamu tadi?" tanya Wuri pada Sanjaya yang masih bersimpu di kakinya. "Dia salah satu dari puluhan, bahkan ratusan makhluk yang menginginkan darahmu," jelas Wuri setelah melihat gelengan kepala dari Sanjaya. "Itulah mengapa ibu selalu mengkhawatirkanmu," sambung Wuri. "Mengapa mereka menginginkan saya, Bu? Ada apa di dalam diri saya? Ada apa dengan hidup Sanjaya, Bu?" tanya Sanjaya bertubi-tubi seraya mendongakkan wajahnya saat merasa aneh mendengar penuturan ibunya. Wuri yang sekilas melihat wajah anaknya kembali menengadahkan wajahnya ke atas sebelum menjawab, "Ketahuilah anakku, mereka yang mengincarmu, mereka yang menginginkanmu bukan tanpa alasan." Sejenak Wuri terdiam dan menarik nafas dalam-dalam sebelum meneruskan, "Karena kamu lahir dari keturunan getih pancar dan juga cucu dari seorang pemilik Rogo Nyowo, meskipun ayahmu gagal menjadi penerus Rogo Nyowo dan menjadi Ranggi Anom. Namun dalam darahmu tetap mengalir getih pengharap
Dan dari darahmu juga kelak ibu berharap bisa menghapus semua keangkara murkaan akibat persekutuan dan pertikaian yang menelan banyak nyawa, termasuk sebagian besar dari keluarga ibu sendiri. Bahkan eyangmu Wardoyo dan Pak Demu tak sempat melihat kelahiranmu. Mereka meninggal di Banyuwangi saat berusaha menyelamatkan ibu. Belum lagi eyangmu dan saudara ibu yang lain. Luka yang ditorehkan dari semua cerita ini begitu membekas anakku. Kelak kamu pasti bakal tahu semuanya. Pungkas Wuri dan mengakhiri ceritanya. Bagaikan tersengat listrik tubuh Sanjaya mendengar cerita ringkas ibunya. Darahnya seolah beku, membuat tubuhnya dingin. Matanya menatap tajam ke lantai kayu berlapis kain tipis, seperti ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia dengar dari ibunya adalah suatu kebenaran, jika dirinya seorang getih pengarap. Semoga mereka mengurungkan. Satu gumaman lirih terdengar penuh harap dari bibir seorang lelaki tua berkopiah lusuh. Matanya menyorot lepas menatapi gerbang tak berpintu yang redup. Tertutup sinungnya 2 buah pohon besar nan tinggi yang berdiri di kanan kiri. Wajahnya yang sudah mulai dipenuhi kerutan menggurat keresahan dan terlihat samar dari bayangan-bayangan kepulan asap tebal segulung rokok, hasil olahan tangannya sendiri. Sampai beberapa saat kemudian, wajahnya mendadak membias, seperti menahan rasa takut. Kala telinganya mulai mendengar sesuatu dari belakang, tepatnya dari dalam rumah yang masih tertutup. Sang lelaki tua berkain batik semakin memucat saat suara tarhim terdengar nyaring, menandakan jika sebentar lagi masuk waktu maghrib. Itu artinya waktu yang paling ia takuti saat berada di sekitaran rumah itu telah tiba. Surup. Mungkin mereka benar-benar urung datang. Gumamnya sembari beranjak dan berlalu dengan cepat, meninggalkan teras. Setelah merasa yakin jika yang ditunggunya tak akan datang. Namun baru saja 3 langkah kakinya menapak di halaman tanah berpasir. Tiba-tiba matanya dikejutkan cahaya menyorot dari sebuah mobil yang baru saja berbelok dan masuk ke halaman. 3 orang lelaki yang berada di dalam mobil segera beranjak turun dan mendekati lelaki tua yang berdiri terpaku. "Jenengan Batoha?" tanya salah satu dari 3 lelaki muda berkemeja kotak-kotak sambil menenteng tas hitam. "Enje pak," jawab lelaki tua yang mengiyakan namanya disebut Batoha. "Oh, saya Fandi, dan ini rekan-rekan kerja saya, Wasis dan Tanto," ucap laki-laki muda yang memperkenalkan diri dan kedua temannya sambil mengulurkan tangannya. Batoha langsung menyambut uluran tangan ketiga lelaki muda yang sebenarnya ia sudah tahu akan kedatangan dan tujuannya. Nampak seulas senyum yang dipaksa keluar dari bibir tua Mbah Toha saat berbasa-basi sejenak sebelum mengantarkan ketiga lelaki itu memasuki rumah yang sama sekali belum pernah dimasukinya saat malam. Meski sudah hampir 10 tahun ia menjaga dan merawatnya. Rumah lawas yang nyaman sepertinya. Satu kekaguman terlontar dari lelaki muda yang memperkenalkan diri Wasis ketika lampu-lampu menyala terang memperjelas isi rumah yang masih banyak menampilkan ciri khas Jawa. Tak jauh beda dengan Wasis, Fandi dan Tanto juga terkesima melihat semua ornamen yang masih utuh, kental dengan kejawen yang tak mereka mengerti sejarahnya. Berbeda dengan Batoha, kecemasan seketika menyusup di benak melihat ketiga lelaki yang akan mulai menempati rumah lawas malam itu juga, memperlihatkan tingkah takjub yang sembrono. "Apa Mbak Toha yang membersihkan semuanya?" tanya Fandi, sedikit mengagetkan Mbak Toha. Iya pak," tergugup Mbak Toha. Tapi bukan karena pertanyaan Fandi, tampaknya Mbak Toha tergugup, melainkan satu tiupan lembut yang menyapu lehernya. "Mbak Toha kenapa?" tanya Tanto, seperti menyadari kecemasan Mbak Toha. "Tidak apa-apa pak, saya hanya ada tanggungan di rumah. Jadi kalau sudah tidak ada yang diperlukan lagi, saya mohon pamit," jawab Mbak Toha pamit setelah memberi alasan. Meski agak sedikit ragu, ketiganya mempersilahkan Mbak Toha pulang.
Tanto yang menangkap hal aneh dari sikap Mbak Toha sejenak tertegun. Ia merasa jika Mbak Toha menyembunyikan sesuatu dari kecemasan yang terlihat olehnya di raut wajah tua Mbak Toha. "Kita tidurnya kamar sendiri-sendiri apa gimana nih?" tanya Wasis yang masih antusias dengan segala kenyamanan dalam rumah itu setelah kepergian Mbak Toha. "Terserah kalian saja," jawab Fandi sambil merogoh saku celananya. "Saya mau ngabarin Mas Sanjaya dulu kalau kita sudah menempati rumahnya mulai malam ini," sambung Fandi berlalu ke depan. Sepeninggalan Fandi, Wasis melangkah mendekat ke salah satu kamar paling depan. Sedangkan Tanto tampak masih berdiri tertegun dengan pandangan mengarah ke belakang. Entah apa yang mendorongnya saat perlahan kakinya melangkah menuju ruang belakang, melewati lorong tanpa sekat yang menghubungkan ruang keluarga dan dapur, serta 3 kamar. Tak ada apapun yang ia lihat kecuali barang-barang yang sudah dibersihkan Mbak Toha dan perabotan baru pesanan mereka. Namun saat akan berbalik dari salah satu kamar yang terletak paling belakang serta berukuran paling kecil dibanding lainnya, tiba-tiba Tanto berhenti dan terdiam sejenak. Wajahnya menciut dengan kening berkerut ketika sayup-sayup telinganya mendengar suara wanita tengah melantunkan sebuah tembang dari dalam kamar itu. Merasa kurang yakin dengan pendengarannya, Tanto melangkah pelan mendekati pintu kamar. Hening yang dirasa Tanto ketika ia menempelkan telinga kanannya pada daun pintu membuatnya sedikit lega dan merasa jika hanya perasaannya saja yang berlalu. Tapi baru saja selangkah Tanto menjauh dari pintu, lagi-lagi suara lirih wanita layaknya sinden kembali terdengar oleh telinga Tanto. Bahkan tak hanya itu, tubuh Tanto seketika merinding ketika suara tembang dengan syair menyayat dibarengi bau harum kembang melati yang membuat tercium hidungnya. Tanto yang mulai tersusupi rasa takut dengan jantung berdebar, cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Kelegaan sejenak tersirat di wajah Tanto setelah sampai di ruang tamu dan melihat Fandi tengah duduk di sofa. Meski jantungnya masih berdegup kencang, tapi setidaknya kini timbul sedikit keberaniannya dengan adanya Fandi. Namun perasaan itu bertahan sejenak, berawal dari kecurigaan Tanto saat suara sapaannya tak dijawab sama sekali oleh Fandi, menimbulkan segudang tanda tanya. Apalagi ketika Fandi bangkit, sekilas mata Tanto melihat wajah Fandi yang pucat pasi, ditambah bau wangi Kamboja semerbak keluar dari tubuh Fandi yang berlalu. Seketika membuat merinding Tanto. "Aneh," gumam Tanto lirih. Tanto yang kini terduduk sendiri di sofa tamu, tertegun memikirkan sikap Fandi yang berlalu ke belakang dengan dia membisu. Ingin rasanya ia menceritakan terlebih dahulu kejadian yang dirinya alami di belakang, tepatnya di kamar paling ujung, di mana ia mendengar kidung tembang menyayat dari suara seorang perempuan dari dalam kamar itu. Tapi sayang, Fandi sudah keburu berlalu dengan kebisuannya. Hampir setengah jam Tanto menanti kembalinya Fandi, namun yang ditunggu tak juga muncul. Rasa heran dan gelisah mulai menggelayut dalam benak Tanto saat semilir angin malam masuk melalui celah-celah atas jendela berhawa lembab. Heran dengan apa yang tengah dilakukan Fandi, sampai begitu lama ia tak kembali. Gelisah dengan sapuan angin yang dirasanya berbeda dan tak seperti biasanya. Kegelisahan Tanto seketika berubah bingung mencekam dalam benak ketika pintu yang disangkanya telah terkunci tiba-tiba terbuka dan muncul sosok yang tengah ditunggunya Fandi dari depan. Tanto terenyak dan bangkit saat sosok Fandi yang baru masuk mendekatinya. Perasaannya mulai tak nyaman dengan segala yang baru saja ia alami. Matanya menatap lurus wajah Fandi yang terlihat bingung akan sikapnya. "Kamu dari mana?" Sedikit bergetar suara Tanto saat bertanya. "Loh, aku dari tadi di luar sedang menelpon. Terus aku dengar kamu memanggilku untuk masuk karena pintu mau kamu kunci," jawab Fandi heran melihat sikap Tanto. Aku memanggilmu masuk,"
Bukannya kamu tadi sudah di dalam? Jawab Tanto dengan wajah penuh ekspresi. Perdebatan kecil seketika terjadi antara Tanto dan Fandi yang sama-sama bersikuku dengan keyakinan mereka masing-masing. Bahkan Fandi terlihat acuh saat Tanto mengungkap kejadian ganjil yang dialaminya. Sampai akhirnya Fandi yang merasa jengkel serta terlihat acuh memilih untuk menyudahi dan berlalu. Sudahlah, kita istirahat, capek aku, ujar Fandi berlalu meninggalkan Tanto yang mematung. Kamu mau tidur di mana? Tanya Fandi sebelum ia memilih salah satu kamar. Terserah, kamu mau tidur di mana? Jawab Tanto datar, membuat Fandi menggelengkan kepala sambil melangkah masuk di kamar kedua dari depan. Tanto masih berdiri terdiam, merekam kembali kejadian demi kejadian yang betul-betul dirasa janggal dalam rumah itu. Padahal belum juga semalam ia dan kedua temannya menempati, tapi sudah beberapa kali mengalami hal yang tak masuk akal. Pasti ada sesuatu di rumah ini. Baru saja Tanto membatin, mendadak bulu-bulu halusnya meremang. Tengkuknya menebal saat menyadari dirinya sendiri di ruang tamu seperti tengah diawasi puluhan pasang mata. Tak mau berlama-lama dalam ketakutan, Tanto segera memutuskan untuk masuk ke kamar bersama Wasis. Kamar pertama dari depan yang pernah ditempati sosok wanita cantik, Wuri Handayani. Berbeda dengan Fandi yang memilih tidur sendiri di kamar kedua, meski terlihat bersih dan rapi. Namun ada rasa tak nyaman menyusup benaknya ketika ia merebahkan tubuhnya di ranjang empuk, bertilam kain putih nan halus. Bukan hanya awal lembab yang membuatnya tak nyaman, tapi juga isi dalam kamar. Fandi merasa jika kamar yang ia tempati sedikit menyeramkan, mulai dari pencahayaan yang remang, bentuk ranjang, dan segala ornamen kesemuanya dari kayu berukir Jawa kuno, membuatnya sepertinya tengah berada di alam jauh.